Yo halo semuanya, balik lagi sama kita Halo Anime. Di video kali ini kita akan membahas movie anime Koe no Katachi. Anime dengan konsep cerita yang membuat banyak orang menjadi berubah. Namun sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe-nya untuk mendapat notifikasi dari video kami selanjutnya. Oke langsung saja, berikut adalah seluruh alur cerita movie Koe no Katachi. Menceritakan seorang anak bernama Soya Ishida, kelas 6 tingkat dasar. Ishida mempunyai teman bernama Ueno dan Shimada. Sebenarnya ada banyak lagi, tetapi di sini saya hanya menyertakan nama yang lebih berkaitan untuk jalan ceritanya. Suatu hari mereka sedang kedatangan murid pindahan bernama Shoko Nishimiya. Nishimiya adalah seorang penyandang tunarungu atau tidak bisa mendengar dengan baik. Karena itulah apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya didengar orang lain. Nishimiya mengikuti paduan suara, namun ia membuat paduan itu berantakan. Lalu ketika Nishimiya sedang berusaha berbicara, hal itu membuat Ishida mulai terganggu dan mulai mengoloknya dan mengatakan cara bicara Nishimiya seperti orang kumur-kumur. Kelas mereka pun ada pelajaran tambahan, yaitu belajar bahasa isyarat untuk memudahkan berkomunikasi dengan Nishimiya nantinya. Ishida terus mengganggu Nishimiya, bahkan sampai membuat telinganya berdarah karena telah mengambil secara paksa alat bantu dengarnya Nishimiya. Ya walaupun pada akhirnya ia juga kena hukuman, tetapi Nishimiya memaafkannya dan malah meminta maaf kepada Ishida, lalu mengajak Ishida apakah bisa menjadi temannya. Namun Ishida tidak menanggapinya dan malah menghancurkan buku komunikasinya milik Nishimiya. Keesokan harinya Nishimiya absen untuk pertama kalinya, dikarenakan ibunya khawatir. Semenjak 5 bulan terakhir ada 8 alat bantu dengarnya yang telah rusak ataupun hilang, yang dikhawatirkan ada teman yang menjahilinya. Seluruh dugaan pun tertuju pada Ishida. Bahkan teman-temannya yang ikut menjahili Nishimiya juga menjadikan Ishida sebagai kambing hitam, termasuk Ueno dan Mashiba dan juga yang lainnya. Ibu Ishida pun mengetahui kejadian itu. Lalu mereka pergi bersama menemui ibu Nishimiya untuk meminta maaf dan mengganti rugi atas perbuatan Ishida. Lalu dari sinilah kehidupan seorang Ishida berubah. Ia sadar bahwa orang yang ia anggap teman ternyata bukanlah sebuah teman. Scene berpindah, Ishida telah duduk di bangku SMA. Namun perasaan bersalahnya terhadap Nishimiya terus saja menghantuinya. Bahkan ia sempat mencoba ingin bunuh diri untuk menebus beberapa kesalahannya itu. Sampai-sampai ia belajar bahasa isyarat untuk sedikit menenangkan perasaan bersalahnya itu terhadap Nishimiya. Singkat cerita, saat Ishida ingin memasuki kelas bahasa isyaratnya, ia bertemu dengan Nishimiya. Lalu ia mengembalikan buku harian Nishimiya dulu yang pernah ia hancurkan. Ishida langsung mengatakan apakah dia bisa menjadi temannya Nishimiya. Namun ia pun juga sadar diri akan kesalahannya. Scene berpindah, Ishida menjalani harinya tanpa seorang teman di sekolahnya. Bahkan sahabatnya ketika SD pun telah menjauhinya. Lalu ia mendapatkan teman pertamanya yang bernama Nagatsuka, karena Ishida telah menolongnya saat sepedanya ingin diambil. Scene berpindah, Ishida menemui Nishimiya di kelasnya. Tetapi orang yang mengaku pacarnya Nishimiya menghalanginya, karena mungkin ia mengetahui wataknya Ishida di waktu lampau. Namun Nagatsuka mengikuti Ishida, lalu membela Ishida untuk bertemu dengan Nishimiya. Ishida sangat senang bisa bertemu dengan Nishimiya lagi. Tetapi ia bingung bagaimana mencari alasan agar bertemu dengannya, karena ia merasa tidak pantas bertemu dengan Nishimiya. Namun ternyata Nishimiya pun juga senang bisa bertemu dengan Ishida. Nishimiya lalu ingin membaca buku harian miliknya dulu yang telah Ishida kembalikan. Ishida melarangnya, lalu buku itu terjatuh. Nishimiya pun terjun ke kolam untuk mengambil buku itu. Ishida juga ikut melompat untuk menemukannya. Yuzuru pun memanfaatkan momen itu dan ia memotret aktivitas mereka itu. Ishida pun meminta maaf karena telah menjatuhkannya. Lalu mereka pun berpisah. Temannya Nishimiya mengunggah foto di sosial media saat Ishida sedang melompat dan menyamar sebagai akunnya Ishida. Keesokan harinya berita itu telah tersebar luas di sekolah sehingga Ishida diskors dan mendapat hukuman selama seminggu atas perbuatannya di tempat umum yang melompat di sungai jembatan Suimon yang sebenarnya dilarang. Nishimiya yang mengetahui kabar itu langsung memarahi Yuzuru. Singkat cerita, ketika Ishida menemukan Yuzuru yang sedang terbaring lemas di sebuah taman, Yuzuru mengatakan bahwa dialah yang menyebar fotonya di Twitter. Lalu ia mengatakan, kenapa kau tidak marah padaku? Lalu Ishida merasa bersyukur karena dirinya mengerti mengapa Yuzuru melakukannya. Yuzuru pun pingsan. Ishida membawanya ke rumahnya. Namun pada malam harinya Yuzuru keluar tanpa pamit. Ishida mencarinya lalu ia menemukannya. Yuzuru merasa terhina karena seperti kucing liar yang dipungut oleh Ishida dan menyalahkan Ishida untuk apa belajar bahasa isyarat. Apakah berharap bisa membuatnya menjadi manusia yang lebih baik, ujarnya kepada Ishida. Ishida menjawab, dirinya memanglah sampah, bahkan ia tidak punya hak untuk terus hidup. Namun ia mempunyai prinsip,
Setidaknya ia tidak ingin membuat Nishimiya menangis lagi. Lalu Yuzuru mengatakan kebenaran dirinya. Ia adalah adik perempuannya Nishimiya. Hujan telah berhenti. Setelah hubungan Ishida dan Yuzuru mulai membaik, mereka pun berpisah. Namun terlihat seorang wanita menghampiri Ishida lalu menampar pipinya. Ia adalah ibunya Yuzuru atau ibunya Nishimiya. Keesokan harinya, Ishida sedang mencari seseorang yang sangat ingin Nishimiya hubungi. Ia adalah Sahara, teman SD Nishimiya saat di SD dulu. Dan Sahara merupakan murid satu-satunya yang ingin belajar bahasa isyarat pada waktu itu. Ishida mencari informasi keberadaannya Sahara. Lalu ia menemukan informasi di mana sekolah SMA-nya Sahara. Nishimiya pun mengetahui niatnya Ishida. Lalu ia ikut bersamanya. Nishimiya juga telah mendengar semuanya tentang Ishida dari Yuzuru. Nishimiya pun kini menjadi sangat dekat dan merasa nyaman di dekat Ishida. Sebelum mereka sampai ke sekolahnya Sahara, mereka secara tak sengaja bertemu dengan Sahara di stasiun kereta api. Singkat cerita, setelah mereka bertemu dengan Sahara, saat Ishida menuju pulang ke rumah, secara tidak sengaja ia bertemu dengan Ueno, teman SD-nya dulu. Keesokan harinya Ishida bertemu dengan Ueno lagi saat Ishida bersama dengan Nishimiya. Tapi Ueno menjali Nishimiya lagi seperti yang ia lakukan di SD dulu. Ishida pun menghalanginya. Ueno yang merasa jijik dengan sikapnya Ishida, lalu ia pun menjauh meninggalkan mereka. Esok harinya Nishimiya merubah gaya rambutnya dengan dikincir ke belakang untuk merubah daya tariknya. Namun sayang sekali di sini Ishida tidak menyadari akan perasaannya Nishimiya. Padahal Nishimiya telah berusaha memaksakan dirinya untuk berbicara dengan benar, sehingga Nishimiya pun menghindar dari Ishida. Keesokan harinya Ishida mengajak Nishimiya bermain setelah mendapat saran dari Yuzuru. Di sini Ishida juga mengajak dua teman barunya yang bernama Kawai dan Mashiba. Dan ia berhasil membuat Nishimiya kembali tersenyum. Namun entah mengapa Ueno juga berada di sana. Lalu Ueno mengajak Ishida membeli takoyaki, yang mana ternyata penjualnya adalah teman SD yang mengkhianatinya dulu bernama Shimada. Ishida langsung beralih pergi dari tempat itu. Ueno berniat ingin membuat Ishida dan Shimada menjadi teman seperti dulu lagi, dan membuat hubungan mereka menjadi dekat saat seperti dulu. Ueno membenci kehadiran Nishimiya yang membuat semuanya berantakan. Scene berpindah. Mereka semua berkumpul di jembatan itu. Sampai pada suatu momen mereka saling menyalahkan satu sama lain, sehingga mereka semua menjadi renggang dengan Ishida. Nishimiya pun meminta maaf dan mengingatkan pada Ishida, jika terus bersama dirinya maka ia akan tertimpa sial, seperti kejadian dulu saat Ishida kehilangan teman-temannya. Tapi Ishida merasa, justru dirinya lah yang membuat biang kesialan itu. Keesokan harinya Yuzuru dan Nishimiya mengajak Ishida untuk membuat kue ulang tahun ibu mereka. Dari momen itulah hubungan Ishida dan ibunya Nishimiya agak membaik. Setelah sedepan kemudian mereka menikmati festival kembang api bersama. Namun tidak lama kemudian Nishimiya pamit pulang lebih awal, padahal acaranya masih belum selesai. Nishimiya lalu pulang sendirian tanpa minta diantar sembari mengucapkan terima kasih. Yuzuru pun menanyakan di mana Nishimiya. Lalu ia menyuruh Ishida untuk mengambil kamera di rumahnya yang sedang di-charge. Setelah sesampainya di rumah Nishimiya, terkejutnya Ishida melihat Nishimiya yang sedang ingin bunuh diri di saat festival kembang api itu berlangsung. Ishida berhasil menggenggam tangannya, lalu ia berdoa untuk memberinya kekuatan sekali lagi, dan ia takkan melarikan diri lagi dan bertanggung jawab atas semua hal yang telah ia perbuat. Ishida pun berhasil mengangkat Nishimiya, tetapi karena terlalu kuat menariknya, justru dirinya lah yang harus terjatuh. Ishida pun dirawat di rumah sakit dalam keadaan koma. Ibu Ishida telah sampai di rumah sakit, lalu ia bertemu dengan Yuzuru dan ibunya Nishimiya, dan meminta maaf karena lagi-lagi keluarganya Nishimiya tertimpa masalah karena mereka. Justru di sini ibunya Nishimiya lah yang meminta maaf dengan sangat tulus dan berterima kasih atas pengorbanannya Ishida. Scene berpindah. Ueno mengetahui keadaan Ishida, lalu ia menyalahkan Nishimiya karena telah membuat Ishida terluka. Ibunya Nishimiya datang menghentikan, lalu bertengkar dengan Ueno. Untungnya ibunya Ishida melerai mereka berdua. Nishimiya berteriak meminta maaf sambil berlutut kepada ibu Ishida. Walau ibunya Ishida merasa sedih dengan keadaan anaknya, tetapi ia berusaha baik-baik saja dan memaafkan. Selama proses komanya, Ueno selalu menjenguk Ishida. Scene berpindah. Nishimiya terbangun dari mimpi buruknya. Mimpi tentang rencana bunuh dirinya pada saat festival kembang api itu. Lalu ia berlari ke sebuah jembatan yang biasa ia gunakan untuk bertemu dengan Ishida, untuk mengingat-ingat momen saat bersama Ishida di jembatan itu. Di tempat yang berbeda, Ishida telah siuman dan teringat akan Nishimiya. Lalu ia pun secara tidak sadar berlari ke tempat yang sama dan mereka pun bertemu kembali. Di sana terlihat Nishimiya sangat merasa bersyukur. Ishida pun meminta permohonan maafnya dengan tulus.
karena selama ini ia belum pernah mengucapkan maafnya setelah insiden di SD waktu itu. Karena ia tidak ingin mengingat-ingat hal itu lagi. Selain membuat perasaan Nishimiya sakit, hal itu juga membuat dirinya terbebani. Karena itulah ia tidak pernah mengungkapkan kata maafnya. Namun Nishimiya menyangkalnya dan mengatakan bahwa dirinya lah yang merasa bersalah. Sampai-sampai membuat Ishida menjadi terluka sampai saat ini. Scene berpindah. Ishida berterima kasih kepada Ueno telah mengkhawatirkannya dan menjenguknya ketika sedang koma. Kini hubungan Ishida dengan teman yang lainnya sudah membaik. Dan ia mulai membuka pandangannya terhadap orang lain. Dan mulai membuka hatinya untuk menerima dan bersosial pada orang lain. Kini pun ia mulai merasakan apa itu hubungan pertemanan dan apa itu kehangatan. Walaupun dulunya ia sempat merasa tak pantas menerima itu semua. Tetapi sekarang ia merasa sangat bersyukur dan menangis bahagia. Nah, itulah seluruh alur cerita Koi no Katachi versi Holonime. Tinggalkan jejak kalian dengan like dan komen sebagai bukti bahwa kalian pernah hidup dan di sini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.